Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Zulfa dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 1 Lokal B. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan materi mata kuliah Bahasa Indonesia tentang perbedaan ragam bahasa ilmiah dan non-ilmiah. Ragam bahasa dapat diartikan sebagai variasi bahasa dalam penggunaannya sebagai alat komunikasi. Keberagaman bahasa terjadi disebabkan oleh beberapa hal, yaitu media yang digunakan, hubungan pembicara, dan topik yang dibicarakan. Ragam bahasa terbagi menjadi dua, yaitu ragam lisan dan ragam tulis. Ragam lisan menghendaki adanya lawan bicara, sedangkan ragam tulis tidak selalu memerlukan lawan bicara. Dalam ragam lisan, unsur-unsur fungsi gramatikal seperti SPOK tidak selalu dinyatakan dengan kata-kata, akan tetapi dapat dengan bantuan gerak tubuh dan mimik muka atau ekspresi. Selanjutnya, ragam lisan sangat terikat pada situasi, kondisi, juga ruang dan waktu. Di dalam ragam lisan, makna dipengaruhi oleh tinggi rendah dan panjang pendeknya nada suara atau intonasi. Sedangkan di dalam raga tulis, makna ditentukan terutama oleh pemakaian tanda baca. Yang kedua, ada fungsi ragam bahasa. Di antaranya, tanpa bahasa, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat berkembang. Semakin tinggi kemampuan berbahasa seseorang, semakin tinggi pula kemampuan berpikirnya. Semakin teratur cara berbahasa seseorang, semakin teratur pula cara berpikirnya. Dengan berpegang pada formula itulah dapat diartikan bahwa seseorang tidak mungkin menjadi intelektual tanpa menguasai bahasa. Seseorang intelektual pasti berpikir, dan dalam proses berpikir itu pasti memerlukan bahasa. Itulah pentingnya bahasa dan batasan akan ragam bahasa. Yang ketiga, ada perbedaan antara ragam bahasa ilmiah dan juga ragam bahasa non-ilmiah. Ragam bahasa ilmiah memenuhi ragam bahasa standar atau formal atau terpelajar dan bukan bahasa informal atau pergaulan. Ragam bahasa ilmiah juga disusun dengan menggunakan ejaan bahasa Indonesia dan digunakan untuk kepentingan ilmiah. Pada saat membuat bahasa ilmiah, mahasiswa juga menggunakan ragam bahasa tulis ilmiah. Sementara ragam bahasa non-ilmiah lebih menggunakan bahasa zaman sekarang seperti bahasa prokem, ragam bahasa slang, dan juga jargon. Bahasa prokem adalah bahasa sandi. Bahasa prokem ini biasanya digunakan sebagai sarana komunikasi antara remaja dalam kelompoknya pada masanya. Contoh, bokap itu artinya bapak, nyokap yang berarti ibu, lebay yang artinya berlebihan. Sedangkan bahasa slang adalah bahasa yang sifatnya musiman, dipakai oleh kelompok sosial tertentu untuk berkomunikasi secara internal. Slang hanyalah transformasi parsial dari bahasa Indonesia menurut pola-pola tertentu. Contoh, ngapain, elu lagi, biarin, kenapa, kata siapa, itu merupakan contoh dari bahasa slang. Kalau jargon merupakan kata-kata teknis yang digunakan secara terbatas dalam bidang ilmu, profesi, atau kelompok tertentu. Contoh, dok itu merupakan jargon dari dokter. Prof itu merupakan jargon dari profesor. Sus itu suster. Sikon itu merupakan singkatan dari situasi dan kondisi. Selain itu, ada pula ragam bahasa berdasarkan media penggunaan. Ragam bahasa berdasarkan media penggunaan ini terbagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu ragam bahasa baku dan tidak baku, serta ragam sosial dan ragam fungsional. Ragam baku merupakan ragam bahasa yang diakui oleh sebagian besar masyarakat pemakainya sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa. Sedangkan ragam tidak baku adalah ragam yang ditandai oleh ciri-ciri menyimpang dari norma ragam baku. Adapun beberapa sifat dari ragam baku adalah kemantapan, yang artinya sesuai dengan kaidah bahasa dan dinamis, yaitu tidak kaku atau fleksibel. Yang kedua, cendekia, dipakai pada tempat resmi atau sering terlibat oleh kaum pelajar. Dan yang ketiga, seragam, karena pada dasarnya pembakuan bahasa merupakan proses penyeragaman bahasa. Hal itu bertujuan agar dapat dipakai dan dimengerti setiap pemakainya. Selanjutnya, ada ragam sosial dan fungsional. Ragam sosial didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Contohnya, ragam sosial di lingkungan keluarga dan juga persahabatan.
Sedangkan ragam fungsional adalah ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, bahasa teknis keprofesian, ragam keagamaan, ragam kedokteran, ragam teknologi, dan lain-lain. Sekian penjelasan singkat dari saya. Salah khilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.